Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah. Masih bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz Yusuf Mansur, dan masih dalam koridor tema kita, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan seperti janji Ali tadi, kita punya tamu yang insya Allah akan menginspirasi kita dengan kejadian yang sudah beliau lalui. Langsung aja kita undang Dini Fitria. Baik, silahkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan belajar ya kita Amin, dan tambah tinggi iman kita. Amin. Amin. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Aku manggilnya Teteh aja ya. Teteh aja. Teteh Dini. Baik, Kiai. Ini Teteh ini katanya punya cerita. Jadi beliau punya bisnis yang aku dapat ya. Bisnis tiba-tiba bisnisnya sebenarnya udah berjalan fine aja, udah oke. Cuman ingin diperluas, akhirnya cara memperluasnya salah. Ya benar ya. Pengen digedein gitu. Ternyata salah. Nah salahnya seperti apa mungkin bisa diceritakan sama kita, silahkan. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun. Ini saya cerita aja ya, sharing aja sebenarnya. Iya dulu tahun 2007 sampai 2014 saya pernah bisnis IT waktu itu. Komputer. Tapi saya jatuh ke lembah lembah hitam. Saya terlibat banyak hutang riba. Waktu itu juga mungkin saya tidak pernah bertemu Ustadz waktu itu. Tapi nama Ustadz ini selalu ada di cerita saya karena ketika saya habis dan saya berada di titik nadir, itu mencari pencerahan kemana-mana, salah satunya saya datang ke Darul Quran. Waktu itu Ustadz masih miracle ya waktu itu. Waktu itu saya dibimbingnya sama Ustadz Hendy dan Ustadz Jehan. Ustadz sendiri sedang tidak ada, sedang keluar kota. Saya nginep selama 3 hari, nunggu Ustadz datang tapi nggak ada. Cuman waktu itu saya ingat ada kisah yang mungkin tidak pernah saya lupakan ketika berada di Darul Quran. Itu pas di Darul Quran dalam keadaan bisnisnya sudah lagi bermasalah. Ketika ke Darul Quran itu saya sedang jatuh-jatuhnya. Jatuh-jatuh. Dan saat itu semua orang menghujat saya. Ketika saya mau memulai bangkit pun seseorang yang saya anggap panutan, coach bisnis. Ninggalin ya? Orang keren lah gitu. Saya curhat juga tapi dibilangnya untuk memulai bisnis di usia 30 tahun ke atas untuk besar lagi itu susah. Tidak bisa gitu. Jadi hutang saya waktu itu masih 300 jutaan. Dari berapa miliar setelah rumah disita, mobil disita. Sisa waktu itu harta saya satu-satunya adalah motor. Nah waktu itu datang ke Ustadz Yusuf Mansur bersama kakak. Pak Iing Misbahuddin waktu itu dari Majalengka. Saya datang, saya juga tidak punya uang untuk berangkatnya diongkosin kakak. Pulang juga di dompet saya dan suami tidak ada uang. Saya bawa anak, bayi waktu itu. Saya ingat banget waktu itu Ustadz Hendy menyarankan kita biasa sedekah ya. Sedekah itu bukan hanya untuk membuka pintu rezeki, memohon ampunan Allah, dihapuskan dosa-dosa. Banyak itu apa yang kita dapatkan gitu. Yang saya ingat waktu itu semua orang ke depan memberikan apa harta yang terbaiknya gitu ya. Uangnya apalah gitu. Tapi saya tidak maju karena saya nggak ada yang bisa saya serahkan. Tapi suami saya maju. Saya bilang, itu si ayah ngapain ya ke depan? Karena saya ingat di dompetnya nggak ada uang seperak pun Ustadz. Nggak ada sama sekali. Sampai pulang, saya nanya, ayah tadi ngasih apa ke depan? Enggak. Nanti aja di rumah. Pas di rumah saya nanya lagi. Suami saya bilang, tapi mama jangan marah. Enggak, ayah tadi ngasih apa kata saya. Setelah saya desak-desak ternyata suami saya ngasih BPKB motor. Waktu itu harta kami satu-satunya itu. Enggak ada lagi karena rumah kita disita, mobil kita disita. Udah nggak bener-bener nggak punya apa-apa lagi gitu. Saya tidak pernah menyesal, tidak pernah bertemu Ustadz, tapi nama Ustadz selalu ada dalam kisah cerita saya. Mungkin kalau di Google dicari cerita-cerita tentang saya itu pasti ada nama Ustadz. Meskipun saya belum pernah ketemu, baru sekarang alhamdulillah bisa bertemu. Gitu Ustadz. Ya jadi memang
terpuruk, sangat-sangat terpuruk ya pada saat ke Daku ini ya. Ya, saya waktu itu punya rumah seluas 500 meter, disita, pindah ke kamar kos 1 kamar berlima. Ya Allah, bisnisnya sebelumnya aman-aman aja bisnisnya? Aman-aman aja awalnya, cuman itu kan hitungan kita ya, hitungan manusia. Kita nggak tahu matematika Allah. Yang menurut bank saya bisnisnya lancar, sudah lebih dari 5 tahun gitu, sudah mungkin solid ya menurut mereka gitu. Tapi ya apa yang tidak mungkin sama Allah, saya dikasih ujian yang berturut-turut. Waktu itu banjir 2013 kalau nggak salah ya di Indramayu. Ya gimana Ustadz kalau usahanya laptop, jualannya laptop kalau kebanjiran. Ya begitulah. Dan saya tidak punya energi lagi untuk bangkit waktu itu Ustadz. Iya. Ini episode naiknya belum diceritain. Iya, Nah, sabar segmen berikut, dulu. Iya, benar sabar dulu, Masya Allah ya. Jadi memang ini bagaimana prosesnya nih, nanti bagaimana akhirnya recovery-nya kita akan ceritakan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi Puasa kita. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, melengkapi puasa kita. Masya Allah ya, tadi sudah sedikit kita mendengarkan kisah yang sangat menginspirasi dari Dini Fitria. Aku ingin masih menyikapi, jadi terakhir di saat orang menyedekahkan segala sesuatu yang mereka miliki, ayah menyedekahkan BPKB motor. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Sebenarnya saya memang sering banget dengar ceramahnya Ustadz ya di mobilnya kakak gitu. Dan saya tidak berpikir yang kalau sedekah nanti dapat apa enggak. Jadi suami saya itu lebih rajin, lebih taat setelah menikah ya. Dan buat saya ketika beliau bukan orang yang pintar hadis, ayat Quran segala macam, tapi ketika memberikan BPKB dan itu motornya baru, punya dia sendiri gitu. Dan itu buat saya yang orang lain belum tentu bisa gitu. Saya tidak menuntut apa-apa dan saya ya sudahlah terserah Allah saja hidup saya selanjutnya gitu. Dan saya pasrah saja apa yang terjadi. Ketika pindah pun saya pindahan dari rumah itu jam 1 malam. Karena kalau siang malu Pak Ustadz, dilihat tetangga. Jadi saya malam keluar dari rumah ngumpulin barang-barang gitu. Sebenarnya sih nggak ada barang yang diambil ya, karena apa sih yang paling kita bawa itu TV, kasur, udah yang lain-lain nggak bisa kita bawa. Udah dilelang serumah-rumahnya. Ya Allah, dari rumah yang besar sampai akhirnya satu kamar. Satu kamar ukuran 2,5 kali 3 meter lah, berlima. Setelah itu apa yang didapat dari sedekah terakhir itu, recovery-nya berapa lama? Mulai bangkit 2016. 2016 itu saya sudah merasa saya salah kalau bersandar pada manusia ya. Saya tidak lagi mengharapkan bantuan dari siapa, bahkan saya ke mama pun enggak, mama tolongin teteh dong, teteh lagi susah enggak, tapi saya mama tolong ampuni dosa teteh, barangkali ada dosa teteh yang menghalangi rezeki saya gitu. Jadi saya menemui teman-teman saya yang barangkali dulu saya punya hutang atau apa gitu yang bermasalah. Jadi saya mencari ridho orang sebanyak-banyaknya. Saya juga tidak, waktu itu sebenarnya kakak saya juga bukan orang mampu, tapi saya juga tidak mengharapkan harus menengadahkan tangan gitu, enggak. Jadi saya bagaimana berdiri dalam keadaan apapun gitu, saya dan suami. Kita jualan akhirnya setelah kita ngekos itu kita jualan di pinggir jalan, di alun-alun, jualan stiker gitu. Stiker bando. Dan teman-teman sekolah saya tuh ngeliat, ih Dini kan bukannya dulu bosnya ini ya, kok sekarang jualan ngemper gitu. Itu latihan mental buat saya. Jadi buat saya udah cuman pendapat orang. Toh ketika saya susah tuh mereka juga gak ada gitu, saya pikir itu aja sih. Lalu sekarang seperti apa? Sekarang
Semua yang dulu hilang alhamdulillah sudah kembali. Allahu Akbar. Dan sudah berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Punya karyawan sekarang? Sekitar kalau di manajemen ada sekitar 35, kalau penjahit ada berapa ratus nggak tahu. Wih bro. Dia penjahit ada. Berapa ratus? Ya Allah, wa ghalabatir rijal. Enggak. Allah. Allah. Ayo pemirsa, semangat. Dulu saya nggak begini Ustadz. Tadi saya ngobrol sama Bang Ali di belakang, sama Ustadz juga. Saya kenapa Minder, saya ya? bisnisnya gamis? Ya karena memang saya dulu tidak bergamis. Saya dulu tomboy sekali. Tadi saya juga bilang saya dulu adalah atlet silat. Jadi sama sekali bertolak belakang dengan hidup saya sekarang. Dan saya pernah baca bahwa ketika kita sudah tidak ada jalan maka hijrahlah. Nah jadi itu proses hijrah saya dan juga kenapa saya bisa di Bandung. Padahal di Bandung gak ada saudara sama sekali, yaitu adalah hijrah saya. Masya Allah. Pindah ke Bandung, saya berubah penampilan, berubah pergaulan, berubah sikap, semuanya berubah. Iya baik, tadi sedikit ada cuplikannya. Nah guru, ini apa yang bisa kita ambil, yang kita simpulkan nih? Bener, Masya di Allah. titik nadir hajar sedekah. Top itu. Tapi kalau bisa kita jangan tunggu titik nadir. Oh Masya Allah, jangan sampai susah banget. Itu kan asuransi terbaik. Bener. Sedekah itu asuransi terbaik. Terbaik. Kerjaan lagi ada, usaha lagi ada, semua lagi baik-baik saja, lagi happy, lagi seneng gitu ya. Di situ kita sedekahnya kudu nampol dikit lah. Gitu. Tapi buat mereka-mereka yang saat ini seperti cerita Teh Dini waktu dulu, yakni di posisi terpuruk, susah, menderita, beban banyak kesulitan, persoalan, permasalahan tuh ikutin aja. Apa yang bisa kita sedekahin? Bismillahirrahmanirrahim. Hajar. Tapi diterusin dong tobatnya, betul nggak ya? Bener. Istighfarnya dan ibadah-ibadah lain. Mbak Dini, tadi ini sedikit aja motivasiin pemirsa dong. Apa kek? Iya silakan. Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, goal kita dalam berbisnis itu, kalau saya dulu ketika saya di bisnis pertama adalah memperkaya diri Ustadz. Saya pengen punya rumah, pengen punya mobil, bahkan ketika orang teman-teman punya ini itu saya juga pengen gitu. Nah sekarang saya udah berubah haluan. Saya udah nggak lagi mikirin saya harus punya apa. Bahkan kemarin ketika saya beli rumah, awalnya saya pengen punya rumah yang kecil saja. Tapi akhirnya saya ganti, ya udahlah kita beli rumah yang agak besar. Akhirnya kebeli lagi rumah yang ukurannya persis dengan yang hilang, yang disita. Tapi tujuannya sekarang sudah beda. Saya bilang gini ke suami, ayah kita bangun, kita bikin rumah-rumah untuk rumah singgah. Jadi sebelumnya ketika saya ngontrak, ada teman-teman yang datang ke rumah gitu. Mereka misalnya mau ke rumah sakit, tapi misal tengah malam nggak, kalau ke hotel kan mahal. Kalau nginep di rumah saya nggak ada tempat. Nah jadi saya berniat ya udahlah kita bikin buat teman-teman yang mau berobat. Karena Bandung itu rujukan dari wilayah 3 Majalengka, Cirebon, Kuningan itu biasanya ke Hasan Sadikin. Nah jadi saya bikin untuk teman-teman yang mau singgah. Terus ada teman-teman yang mau belajar juga. Karena dulu ketika saya belajar bisnis itu kemana-mana bayarnya mahal. Bener, iya. Nah jadi saya sediakan itu teman-teman gak usah bayar. Masya Allah, jadi berubah visinya semuanya. Udah visi misinya. Sekarang juga untuk Moza sendiri, mungkin orang ngelihatnya Teddy ini desainernya kok beda sih gitu, nggak kayak yang lain. Nah, kalau orang lain mungkin beli apa, kalau saya lebih ke, saya bikin yayasan kemarin, ada namanya Yayasan Moza Berkah bersama. Itu kita ada anak yatim, segala macam lah kita rutin tiap Jumat gitu. Iya. Baik, Masya Allah, terima kasih ya, inspirasinya sangat menginspirasi kita, terima kasih juga Kiai. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita dan kita lebih semangat lagi menghadapi hidup ini ya. Dan sesaat lagi kita akan melengkapi hari ini dengan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi. Iya.